Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mechawisani dengan NIM 22042224. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan materi, yaitu judulnya tentang mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Jenis software atau perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software atau perangkat lunak komputer adalah kumpulan modul, perintah, dan aplikasi yang digunakan untuk mengatur, mengoperasikan, dan mengoptimalkan perangkat keras dan sistem operasi. Jenis-jenis software komputer antara lain: yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang terhubung ke komputer dan berfungsi dalam penerjemahan aktivitas dan mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan. Yang kedua, program aplikasi. Jenis perangkat lunak ini dibuat untuk mengerjakan suatu fungsi atau perintah khusus yang berisi fitur untuk khusus yang terdapat di dalam komputer. Misalnya, Microsoft Office yang berisi fitur untuk membuat tabel, dokumen, atau menyiapkan presentasi. Dan yang ketiga, ada AdWords. Jenis perangkat lunak ini diciptakan untuk membagikan iklan secara luas ke dalam komputer, dan penghasilan yang diperoleh melalui iklan tersebut menggunakan metode bayar per klik. Yang keempat, malware. Jenis perangkat lunak ini dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Yang kelima, bahasa pemrograman. Perangkat lunak ini digunakan untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Yang keenam, open source. Jenis perangkat lunak ini dengan kode sumbernya dapat diakses dan pengguna dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur perangkat lunak. Sebagai pemrograman ini memiliki sintaks, semantik, dan tata kelola yang ditetapkan. Bahasa pemrograman ada beberapa kategori. Yang pertama, bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan perangkat lunak komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan sistem web. Yang ketiga, bahasa pemrograman mobil. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan aplikasi pada perangkat mobilnya. Yang keempat, bahasa pemrograman data. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan sistem data. Dan yang kelima, bahasa pemrograman ilmiah. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk menyelesaikan masalah ilmiah dan teknologi. Dan yang keenam, bahasa pemrograman multimedia. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan multimedia. Yang ketiga, utility software. Utility software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dengan komputer, baik untuk komputer lokal maupun jaringan. Perangkat lunak utility ini umumnya tidak asing dengan Nearsoft dan Cisternals utility. Contoh perangkat lunak utility yaitu: yang pertama, antivirus, membantu melindungi, mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan perangkat lunak jahat seperti virus komputer, trojan, dan sebagainya. Dan yang kedua, utility management file, membantu mengelola file dan folder seperti pengaturan hak akses, pencarian, pengaturan folder, dan pengaturan nama file. Yang ketiga, utility cadangan, membantu membuat cadangan atau menyalin dari semua informasi yang disimpan di disk dan memulihkannya jika ada kehilangan data. Dan yang keempat, sort atau merge program, membantu mengatur file, record, atau baris dalam kumpulan tertentu. Dan yang kelima, standalone macro record, membantu menggunakan macro keyboard di program-program yang tidak mendukung fitur ini. Yang keempat, sistem pendukung manajemen.
atau MSS. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyediakan dukungan bagi manajer tertentu atau sekelompok kecil manajer. Sistem pendukung manajemen ini mencakup berbagai macam aplikasi dan sistem yang mendukung pengambilan keputusan manajerial, seperti yang pertama, Decision Support System atau DSS. Yang kedua, Group Support System. Ketiga, Executive Information System. Dan yang keempat, sistem pakar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.